Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang istisna, ya. Istisna dalam bahasa Arab adalah pengecualian. Kalau kita ingin mengecualikan kalimat dalam bahasa Arab, maka kita menggunakan adatul istisna. Ya, adatul istisna adalah kata yang digunakan untuk pengecualian. Dan adatul istisna dalam bahasa Arabnya ada 8. Yang paling masyhur dan paling sering kita dengar atau kita temukan, ya, misalnya dalam Al-Quran, itu adalah illa. Ya, jadi adatul istisna yang paling populer adalah illa, yang artinya kecuali. Selain illa ada 7 lagi, ya. Ada 7 lagi kata yang bisa digunakan untuk pengecualian, yaitu ghairu, artinya selain, kemudian siwa, kemudian suwa, kemudian sawa. Nah, ini ketiganya ini mirip, ya, siwa, suwa, sawa. Ini artinya sama, selain juga. Kemudian khala, ada, dan hasya. Ini juga sama, khala, ada, dan hasya. Ini juga artinya selain. Jadi ada tulisisnya ada 8. Wahiyya illa wa ghairu wa siwa wa suwa wa sawaun wa khala wa ada wa hasya. Ya, jadi ada 8 adatul istisna. Kenapa kita menyebutnya adatul istisna bukan huruful istisna? Ya, karena kalau kita mengatakan huruful istisna ini kurang tepat. Karena di antara adatul istisna itu ada yang huruf, ya, seperti illa, ada yang isim seperti ghairu, siwa, suwa, sawa. Bahkan ada juga yang fi'il, ya, seperti khala, ada, dan hasya. Meskipun khala, ada, dan hasya ini ya bisa kita anggap 2, ya. Jadi bisa kita anggap sebagai fi'il, bisa kita anggap sebagai huruf jar. Insyaallah kita akan membahas, ya, secara rinci, ya, setelah ini. Nah, lalu bagaimana cara kita menggunakan adatul istisna ini? Maka, ya, setiap adatul istisna memiliki hukum yang berbeda-beda. Jadi antara illa dengan ghairu ini beda, ya. Dan kita bisa membagi adatul istisna menjadi 3 kelompok besar. Yang menjadi 3 kelompok besar yaitu illa, dan ini adalah asalnya, ini adalah pembahasan utamanya. Kemudian kelompok yang kedua adalah ghairu, siwa, suwa, sawa, karena semuanya adalah isim, ya. Kemudian khala, ada, dan hasya. Ini kelompok yang ketiga, khala, ada, dan hasya. Karena khala, ada, dan hasya ini, ya, merupakan kata yang bisa kita anggap 2. Bisa kita anggap sebagai fi'il dan bisa kita anggap sebagai huruf, ya. Dan ada konsekuensi dari setiap anggapan ini, ya. Jadi adatul istisna bisa kita bagi menjadi 3 kelompok besar karena, ya, kita bisa bagi berdasarkan apakah dia huruf, isim, atau fi'il, ya. Nah, yang menjadi pembahasan utama adalah illa, ya. Pembahasan utama adalah illa, dan illa ini adalah huruf. Satu-satunya adatul istisna yang huruf adalah illa, ya. Yang pasti huruf adalah illa. Adapun ghairu, siwa, suwa, sawa ini adalah isim. Kemudian khala, ada, dan hasya ini bisa fi'il, bisa juga huruf jar, ya. Nah, contoh pengecualian dalam bahasa Arab, misalnya kita mengatakan, ya, qamar rijalu illa zaidan. Ya, qamar rijalu illa zaidan. Para laki-laki telah berdiri kecuali Zaid, ya. Tentunya kalau kita ingin mengecualikan kalimat, maka dia harus dalam bentuk jamak. Nggak mungkin kita membuat kalimat tunggal terus ada pengecualiannya, nggak mungkin. Misalnya kita mengatakan qamar rajulu illa zaidan. Telah berdiri seorang laki-laki kecuali Zaid. Ini tidak bisa diterima, yang nggak masuk akal. Tapi kalau kita mengatakan dalam bentuk jamak, qamar rijalu illa zaidan. Ya, para laki-laki berdiri kecuali Zaid, maka ini bisa dipahami karena Zaid bagian dari laki-laki. Tapi kalau qamar rajulu, ini jelas nggak bisa, ya. Yang namanya mengecualikan itu dari bentuk jamak, ya. Nah, ini contoh penggunaan istisna, ya. Qamar rijalu illa zaidan. Atau misalnya ja'at tullabu illa ahmada, ya. Ja'at tullabu illa ahmada.
para siswa telah datang kecuali Ahmad, ya. Lalu bagaimana kaidah yang berlaku untuk ya istisna ini? Maka sebelum kita membahas tentang kaidah istisna, kita perlu tahu beberapa unsur atau beberapa istilah ya tentang istisna ini. Misalnya tadi kalimatnya qamar rijalu illa zaidan, ya, qamar rijalu illa zaidan. Ini kalau kita i'rab, qama adalah fi'il madhi, ar-rijalu adalah fa'il, illa namanya adatul istisna, ya. Kemudian zaidan ini namanya mustasna, ya. Jadi zaidan adalah mustasna. Kemudian ar-rijalu namanya mustasna minhu, ya. Jadi kalau kalimatnya qama rijalu illa zaidan, illa sebagai istisna, zaidan mustasna. Mustasna itu kan artinya yang dikecualikan. Kemudian ar-rijalu sebagai mustasna minhu, yang dikecualikan darinya, artinya yang menjadi patokan pengecualian, ya. Jadi ada tiga istilah, ada istilah adatul istisna, ada istilah mustasna yang dikecualikan, ya, yang terletak setelah illah. Kemudian ada mustasna minhu, yaitu sandaran pengecualian yang terletak sebelum illah, sebelum adatul istisna, ya. Saya ulangi, ada tiga istilah, ada adatul istisna, ada mustasna yang dikecualikan yang letaknya pasti setelah illah. Kemudian ada mustasna minhu yang menjadi sandaran pengecualian letaknya sebelum illah. Nah, jadi kita pahami ini dulu, ya. Untuk pembahasan istisna ada tiga unsur: istisna, mustasna, dan mustasna minhu. Taib, lalu bagaimana kaidahnya? Maka ada tiga kaidah utama, ya. Ada tiga kaidah utama. Kalau kalimatnya sempurna dan positif, nah ini memang kalau kita membahas istisna ini harus pelan-pelan, ya. Karena memang terus terang ya, di antara pembahasan yang agak rumit ya dalam pembahasan nahwu adalah pembahasan tentang istisna. Kaidah yang pertama, kalau kalimatnya sempurna dan positif, ya. Kalau dalam istilah nahwunya adalah tam mujab, ya, tam mujab. Sempurna positif. Apa yang dimaksud dengan kalimatnya sempurna? Kalimatnya sempurna itu artinya kalau mubtada udah ada khobarnya, kalau jumlah fi'liyah, fi'ilnya fi'il lazim udah ada fa'ilnya, kalau fi'ilnya muta'addi sudah ada fa'il, sudah ada maf'ul bihnya. Ini dimaksud dengan kalimatnya sempurna. Kemudian yang dimaksud dengan mujab atau positif, maksudnya adalah ya tidak didahului oleh huruf nafi di depannya. Tidak pula istifham. Jadi ini maksud kalimat positif adalah kalimat yang tidak didahului oleh ya huruf nafi, tidak pula didahului oleh istifham, ya, pertanyaan. Misalnya kalimat kharajan nasu illa zaidan. Kharajan nasu illa zaidan. Di sini kan kalimatnya sudah sempurna, ya. Kharaja itu kan fi'il lazim, maka dia hanya butuh fa'il. Maka kharajan nasu sudah sempurna. Ya, kemudian dia juga mujab, positif. Kenapa? Karena tidak ada huruf nafi di depannya, tidak pula istifham. Kharajan nasu illa zaidan. Nah, kaidahnya kalau kalimatnya sempurna positif, ya, kalimatnya sempurna positif, maka mustasnanya wajib mansub. Jadi kalau kalimatnya tam mujab, sempurna positif, mustasna, ingat ya, mustasna itu yang ada setelah illah. Mustasnanya itu wajib mansub. Maka kita katakan kharajan nasu illa zaidan. Manusia telah keluar kecuali Zaid. Maka di sini kalimatnya sudah sempurna, ya, fi'il sudah ada fa'ilnya dan juga positif, ya, tidak ada nafi, tidak ada istifham. Maka mustasnanya wajib mansub. Kharajan nasu illa zaidan. Kenapa mansub? Ya, karena zaidan di sini, ya, kalau kita i'rab nanti zaidan mansubun bi illa. Jadi membuat dimansub adalah illahnya, ya, huruf istisna ini. Kalau kita i'rab kharaja fil madi an-nasu fa'ilnya, illa adatul istisna, zaidan mustasna mansubun bi illa, ya, wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih, ya.
Jadi yang benar dimasukkan, nggak boleh kita rafa'kan. Jadi nggak boleh kita katakan kharajan nasu illa Zaidun. Ini nggak boleh. Ya kenapa? Karena ini kalimatnya sempurna positif. Kalau sempurna positif, dia dinasobkan. Ya kharajan nasu illa Zaidan. Ya. Kemudian misalnya zahabatit talibatu illa Aisyata. Ya, dhahabatit talibatu illa Aisyata. Para siswi telah pergi kecuali Aisyah. Maka di sini kenapa Aisyah mansub? Karena dia kalimatnya sempurna positif. Sehingga dibacanya illa Aisyata. Nggak boleh kita baca dhahabatit talibatu illa Aisyatu. Ya, karena kaidahnya kalau kalimatnya sempurna positif, ya mustasna-nya mansub ya. Nah, ini kaidah yang pertama. Kemudian kaidah yang kedua, kalau kalimatnya sempurna, ya sama-sama sempurna, ya tam, tapi negatif, ya. Jadi ada istilah tam mujab, ada tam manfi. Kalimatnya sempurna tapi negatif. Artinya kalau kalimat negatif yang lawannya positif ya mengandung nafi atau mengandung istifham. Contohnya tadi kan kalau kharajan nasu illa Zaidan ini namanya sempurna positif. Nah, sempurna negatif ya berarti tinggal tambahin aja ya huruf nafi di depannya. Misalnya asalnya kharajan nasu illa Zaidan menjadi ma kharajan nasu illa Zaidun. Atau ma kharajan nasu illa Zaidan. Kenapa? Karena kalau kalimatnya sempurna tapi negatif, maka dia bisa dinasobkan dengan illa, bisa juga badal, ya, bisa juga menjadi badal. Ya, jadi saya ulangi, kalau kalimatnya sempurna negatif, kaidahnya dia boleh dinasobkan mustasnanya, atau mustasnanya boleh menjadi badal. Yang namanya badal tentu ngikutin mubdalnya ya. Makanya dia bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur ya. Karena yang namanya badal itu kan masuk ke pembahasan at-tawabi', sehingga i'rabnya itu mengikuti kata yang diikutinya. Jadi ya bisa kita anggap mansub, bisa kita anggap sebagai badal. Makanya boleh kita katakan ma kharajan nasu illa Zaidun, ya. Boleh ma kharajan nasu illa Zaidan, ya. Ma kharajan nasu illa Zaidun, ma kharajan nasu illa Zaidan. Kalau kita baca ma kharajan nasu illa Zaidun, di sini Zaidun sebagai badal dari an-nasu. Makanya dia marfu. Karena ngikutin an-nasu yang juga marfu. Ya ma kharajan nasu illa Zaidun. Manusia tidak keluar kecuali Zaid. Maka Zaidun adalah badal dari an-nasu. Kemudian kalau kita membacanya dengan mansub, ya maka ma kharajan nasu illa Zaidan. Ini Zaidan, kenapa kita baca mansub? Karena dia dinasabkan dengan illa. Ya kalau kita i'rab ya, maknya nafi, kharaja fi'il madi, an-nasu ini fa'ilnya ya. Illa Zaidan ya, ma kharajan nasu illa Zaidan. Illa adatul istisna. Nah, Zaidan ini mustasna mansubun bi illa. Yang harus menjadi catatan adalah ketika kita anggap dia sebagai badal, maka illanya tidak punya amal. Illanya tidak punya amal. Kan hukum asalnya illa itu memansubkan mustasna ya. Tapi kalau kalimatnya kita anggap sebagai badal, ma kharajan nasu illa Zaidun, maka dalam istilah nahwu illanya ini adalah mulghatun. Mulghah itu artinya disia-siakan, dicampakkan ya. Makanya dia sebagai badal. Karena kalau kita amalkan illa, ya setelahnya wajib mansub. Tapi kenapa ini bisa marfu? Ya ma kharajan nasu illa Zaidun, karena illanya mulghah, disia-siakan. Jadi tidak ada amalnya. Sehingga Zaidun menjadi badal dari an-nasu. Karena an-nasu marfu, maka Zaidun pun marfu. Ya nah. Jadi ini adalah kaidah yang kedua.
kalau kalimatnya sempurna dan negatif. Tam, manfi. Kemudian kaidah yang ketiga, kalau kalimatnya tidak sempurna dan negatif. Kalimat tidak sempurna itu kan lawan kalimat sempurna. Kalimat tidak sempurna berarti mubtada belum ada khobarnya, sudah diselingi dengan ya ada tulis istisna. Ini dimaksud dengan tidak sempurna. Adapun negatif sudah jelas ya didahului oleh huruf nafi atau istifham. Nah, apa contohnya? Contohnya maqama illa zaidun. Perhatikan. Maqama illa zaidun. Tidak berdiri kecuali Zaid. Ya, perhatikan di sini. Ini adalah kalimat negatif. Kenapa ada maknya di depannya? Ma yang artinya tidak. Maqama illa zaidun. Kemudian juga tidak sempurna. Kenapa? Qama fi'il madi. Fi'il madi lazim ya. Artinya dia butuh fa'il. Tapi lihat, belum ada fa'ilnya, sudah ada illa. Maqama illa zaidun. Maka di sini ya namanya adalah tidak sempurna karena koma belum ada fa'ilnya, sudah diselingi dengan illa. Nah ini kalau kita i'rab maqama illa zaidun ma nafi qama fil madi illa ada tulis istisna mulghatun, lagi-lagi disia-siakan. Zaidun sebagai fa'ilnya, fa'il dari qama. Ya. Nah, kalau kalimatnya seperti ini, tidak sempurna dan negatif, ya, maka i'rabnya itu sesuai dengan amilnya. Artinya kalau dia sebagai fa'il ya dia marfu. Kalau sebagai maf'ul bi dia mansub, ya dan seterusnya. Contohnya maqama illa zaidun wa ma darabtu illa zaidan wa ma marartu illa bi zaidin. Ya, perhatikan maqama illa zaidun ma darabtu illa zaidan ma marartu illa bi zaidin. Maqama illa zaidun contoh fi'il belum ada fa'ilnya. Ma darabtu illa zaidan contoh fi'il muta'addi belum ada maf'ul bihnya. Kemudian ma marartu illa bi zaidin, nah ini contoh ya, ini kan idiom ya. Marot itu selalu ya disambungkan dengan huruf jar. Belum ada huruf jarnya sudah diselingi dengan illa ya. Nah, kita bahas satu. Ya maqam ila zaidun sudah tadi, ya maqam ila zaidun ini fi'il lazim belum ada fa'ilnya. Maka i'rabnya ma nafi qama fi'il madi illa ada tulis istisna mulgha zaidun, kenapa marfu? Karena sebagai fa'ilnya. Kemudian kalimat ma darabtu illa zaidan, ma sebagai huruf nafi, darabtu fi'il fa'il illa ada tulis istisna mulgha zaidan maf'ulun bihi mansubun. Kemudian ma maratu ila bi zaidin, ma ya nafi, maratu fi'il fa'il illa adatul istisna mulghah bi zaidin jar dan majrur. Jadi ini 3 kaidah ya penggunaan istisna. Saya ulangi ya, kalau kalimatnya sempurna positif ya, fi'il sudah ada fa'ilnya, mubtada sudah ada khabarnya, maka mustasnanya wajib mansub. Contohnya kharajan nasu illa zaidan. Kemudian yang kedua, kalau kalimatnya sempurna tapi negatif, maka dia boleh mansub, boleh juga badal. Contohnya ma kharajan nasu illa zaidun kalau sebagai badal, ma kharajan nasu illa zaidan. Ya, ini ilahnya kita amalkan. Kemudian yang ketiga, kalau kalimatnya tidak sempurna dan negatif, maka tergantung ya amilnya. Kalau dia sebagai fa'il marfu, maqama ila zaidun. Sebagai maf'ul bi mansub ma darabtu illa zaidan ya. Kemudian ma marartu illa bi zaidin. Nah, ini 3 kaidah ya penggunaan istisna dalam kalimat bahasa Arab. Dari tadi kita cuma membahas illa saja ya, karena memang illa ini adalah ya ummul bab ya, pembahasan inti dari pembahasan istisna. Adapun pembahasan tentang 7 adatul istisna yang lain, ghairu siwa sawa, kemudian khala'a dan hasya, ini adalah turunan ya. Nah, sekarang kita bahas bagaimana kalau istisnanya yang kita pakai adalah ya ghair siwa sawa ya. Karena ghair siwa sawa ini satu kelompok. Kenapa kita masukkan ghair siwa dan sawa sebagai satu kelompok? Karena keempat adatul istisna ini adalah isim. Ya kan, kalau illa sepakat kita, kalau illa itu namanya huruf ya. Illa itu huruf istisna.
Adapun ghair, siwa, suwa, dan sawa ini adalah isim istisna. Makanya beda ya kaidahnya. Meskipun inti kaidahnya itu ngikutin kaidah illah. Jadi bagaimana kalau kita ingin menggunakan istisna dengan isim istisna seperti ghair, siwa, suwa, sawa? Maka kaidahnya sebetulnya mengikuti kaidah illah. Jadi tetap ada 3 kaidah. Ya, kalau kalimatnya sempurna positif bagaimana, sempurna negatif bagaimana, tidak sempurna negatif bagaimana. Jadi sama sebetulnya kaidahnya, cuma bedanya adalah kalau ketika membahas illah, itu yang berubah-ubah adalah mustasnanya. Ketika kita membahas illah, yang berubah-ubah adalah mustasnanya, yaitu yang setelah illah. Adapun ketika kita membahas ghair, siwa, suwa, dan sawa, yang berubah bukan mustasnanya. Kenapa? Karena kalau pembahasan ghair, siwa, suwa, sawa, mustasnanya wajib majrur. Jadi nggak peduli mau dia nanti ya sempurna positif, sempurna negatif, tidak sempurna negatif, pokoknya mustasnanya itu wajib majrur. Kan beda sama illah kan? Kalau illah itu mustasnanya bisa mansub, ya bisa marfu kalau jadi badal, ya atau sebagai fa'il, bisa mansub sebagai maf'ul bih dan seterusnya. Tapi kalau pembahasan ghair, siwa, suwa, sawa, mustasnanya wajib majrur. Ya, misalnya kharajan nasu ghaira zaidin. Ya kan di sini mustasnanya zaid kan? Dan ini wajib majrur. Ma kharajan nasu ghaira zaidin. Ma kharajan nasu ghairu zaidin, ya, perhatikan ya. Jadi kalau pembahasan ghair, siwa, suwa, sawa, mustasnanya wajib majrur. Lalu apa yang berubah-ubah? Yang berubah-ubah malah istisnanya, ya. Jadi kaidahnya sama. Cuma kalau sedang membahas illah, kaidahnya untuk mustasnanya. Tapi kalau lagi membahas ghair, siwa, suwa, sawa, kaidahnya untuk ya isim istisnanya. Jadi yang berubah-ubah isim istisnanya. Misalnya ya, kita terapkan kaidah yang tadi. Kan kaidah yang pertama menyebutkan bahwa kalau kalimatnya sempurna dan positif, maka wajib mansub. Waktu membahas illah, yang wajib mansub adalah mustasnanya, ya. Kharajan nasu illa zaidan. Tapi ketika kita membahas ghair, siwa, suwa, sawa, yang wajib mansub adalah ghairnya, siwa, suwa, dan sawanya. Makanya kalimatnya menjadi kharajan nasu ghaira zaidin. Perhatikan. Kharajan nasu ghaira zaidin. Enggak boleh kita katakan kharajan nasu ghairu zaidin. Karena dia wajib mansub. Kan sama kan antara ilah dan kelompoknya ghairu. Bedanya waktu bahas ilah yang wajib mansub ya mustasnanya yang setelah ilah. Adapun kalau kita membahas ghair, siwa, suwa, sawa, yang wajib mansub bukan mustasnanya tapi isim istisnanya. Ghairnya. Kharajan nasu ghaira zaidin. Nggak boleh kharajan nasu ghairu zaidin. Adapun mustasnanya dalam pembahasan ghair, siwa, suwa, sawa, ini wajib majrur. Ya, maka kita katakan kharajan nasu ghaira zaidin. Kharaja fi'il madi, an-nasu fa'ilnya, na ghaira isim istisna mansub. Kemudian zaidin ini mustasna majrur karena sebagai mudhaf ilaih, ya. Jadi zaidin kenapa majrur? Karena sebagai mudhaf ilaih, ya. Lalu bagaimana dengan yang lain? Sama. Kharajan nasu siwa zaidin, kharajan nasu suwa zaidin, kharajan nasu sawa'a zaidin. Memang paling enak kalau dari kelompok ghair, siwa, suwa, sawa adalah siwa dan suwa, ya. Karena siwa dan suwa ini kan diakhiri oleh ya alif maksuro, ya. Kan kata yang diakhiri dengan alif maksuro maka nggak kelihatan i'rabnya, ya, karena dia muqaddarah. Jadi mau dia kita katakan marfu atau mansub sama aja, kita bilangnya siwa, ya. Kharajan nasu siwa zaidin. Kharajan nasu suwa zaidin. Nah, ini kaidah yang pertama kalau kalimat sempurna dan positif. Nah, kalau kalimatnya sempurna negatif, maka isim istisnanya bisa badal, bisa mansub.
Jadi boleh ma kharajan nasu ghairu Zaidin, ini sebagai badal. Boleh ma kharajan nasu ghaira Zaidin. Ya, jadi kalau ma kharajan nasu ghairu Zaidin, manya nafi, kharaja fil madi, an-nasu sebagai fa'il, ghairu badal dari an-nasu. Zaidin mudhafun ilaihi majrurun. Kemudian kalau kalimatnya kita baca ma kharajan nasu ghaira Zaidin, ma nafi, kharaja fil madi, an-nasu fa'ilnya, ghaira isim istisna mansub. Kemudian Zaidin sebagai mudhaf ilaihi majrur. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan siwa suwa sama ya, ma kharajan nasu. Cuma memang yang spesial dari siwa dan suwa ya kita nggak peduli ya. Kalau ngomongnya mah sama. Jadi mau kita anggap badal ataupun masuk, sama-sama kita katakan ma kharajan nasu siwa Zaidin. Ma kharajan nasu suwa Zaidin. Jadi sama aja. Mau siwa mau suwa sama ya. Tapi kalau sawa, nah ini beda-beda ya. Ma kharajan nasu sawa'u Zaidin kalau sebagai badal. Ma kharajan nasu sawa'a Zaidin ya kalau dia dimansubkan. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kalimatnya tidak sempurna dan negatif sesuai dengan amilnya. Ya. Kalau sebagai fa'il marfu, sebagai maf'ul bih mansub ya. Ma qama ghairu Zaidin. Kenapa di sini ghairu? Karena sebagai fa'ilnya ya. Ma nafi qama fi'il madi, ghairu fa'ilnya. Zaidin mudhaf ilaihi. Ma darabtu ghaira Zaidin. Tidak aku pukul selain Zaid. Maka sini ma darabtu, ma nafi, darabtu fi'il fa'il, ghaira maf'ul bih ya, Zaidin sebagai mudhaf ilaihi majrur. Ma marartu bi ghairi Zaidin. Ma nafi marartu fil fa'il bi ghairi jar majrur, Zaidin mudhaf ilaihi majrur ya. Jadi sama ya. Kaidah ghairu siwa suwa sawa ini sama dengan illa. Bedanya kalau illa yang berubah-ubah itu adalah mustasnanya. Adapun ghairu siwa suwa sawa yang berubah-ubah adalah istisnanya ya. Jadi itu ya, diingat baik-baik beda antara ghair siwa sawa dengan pembahasan illa. Nah, kemudian yang terakhir, kelompok yang ketiga, yaitu bagaimana kalau kita istisnanya dengan khala, ada dan hasya. Ini spesial ya, karena khala, ada dan hasya ini ya tergantung. Kalau kita anggap dia fi'il, ya maka hukumnya berbeda dengan kalau kita anggap dia adalah huruf jar. Karena memang khala dan hasya ini spesial ya, unik. Satu kata tapi bisa dianggap fi'il, tapi bisa pula dianggap huruf jar. Nah, kalau dengan khala, ada dan hasya, ini tergantung kita anggap dia apa. Kalau kita anggap dia fi'il, maka mustasnanya mansub. Kalau kita anggap dia huruf jar, jelas mustasnanya majrur. Jadi kalau khala, ada dan hasya, boleh kita katakan qamal qawmu khala Zaidan, boleh qamal qawmu khala Zaidin. Qamal qawmu ada Amran, boleh qamal qawmu ada Amrin. Qamal qawmu hasya Bakran, boleh qamal qawmu hasya Bakrin. Kalau kita katakan qamal qawmu khala Zaidan, maka kita anggap khala sebagai fi'il. Lalu Zaidin sebagai maf'ul bihnya. Kalau kita i'rab qama fi'il madi, al-qaumu fa'ilnya, khala fi'il madi lagi, fa'ilnya kembali kepada al-qaum, Zaidin sebagai maf'ul bih mansub. Jadi kalau kita anggap dia sebagai fi'il, kenapa dia mansub? Karena mustasnanya sebagai maf'ul bih. Tapi kalau kita anggap dia sebagai huruf jar, ini mudah sekali ya. Qama fi'il madi, al-qaumu, ya qama al-qaumu khala Zaidin. Qama fi'il madi, al-qaumu fa'il, khala huruf jar, Zaidin majrur, selesai ya. Begitupun dengan ada dan hasya ya. Qamal qawmu ada Amran, qamal qawmu ada Amrin. Qamal qawmu hasya Bakran, qamal qawmu hasya Bakrin. Jadi mustanna dengan khala, ada dan hasya bisa dua hukumnya. Bisa mansub karena dia sebagai maf'ul bih kalau kita anggap dia fi'il. Bisa majrur kalau kita anggap khala, ada dan hasya sebagai huruf jar ya. Jadi demikian ya. Kaidah tentang istisna memang harus diakui, termasuk aneh pribadi dulu waktu belajar nahwu ya, di antara pembahasan yang agak sulit dicerna ya karena banyak ya modelnya adalah pembahasan tentang illa ghairu siwa sawa, kemudian khala dan hasya. Tapi insyaallah ya,
Ya kalau kita perhatikan baik-baik, kita perbanyak latihan, insya Allah nanti kita akan membedakan ya kaidah-kaidah ini. Ya makanya memang inti dari belajar nahwu itu adalah banyak latihan. Jangan berhenti ketika sedang belajar teori seperti ini. Ya orang yang memahami bahasa Arab itu bukan ketika dia belajar teorinya. Ini yang kayak gini kita namanya belajar teori. Tapi orang itu bisa bahasa Arab, orang itu bisa nahwu, bisa baca kitab. Setelah dia latihan baca kitabnya, dia mempraktekkan kaidah-kaidah yang sudah dipelajari di ilmu nahwu dengan cara membaca kitab. Ya dimulai dengan membaca kitab harokat dulu. Kalau sudah mahir menerjemahkan, memahami kitab-kitab berharokat, bisa dilanjutkan dengan kitab-kitab yang tidak ada harokat. Jadi itu tahapan dalam yang memahami ilmu nahwu. Ya demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.